Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Alimsa. Oke, jadi di video kali ini saya ingin sedikit sharing ya tentang pengalaman saya di aplikasi KTA Kilat ya. Karena banyak banget nih pertanyaan yang datang ke saya ya untuk membahas aplikasi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut pengalaman pribadi saya ya, ketika saya pernah mengajukan di aplikasi tersebut. Banyak pertanyaan yang datang ke saya, apakah aplikasi tersebut itu memiliki DC lapangannya, dan bagaimana cara penagihan mereka ketika nasabah itu mengalami keterlambatan ataupun mengalami gagal bayar di aplikasi tersebut. Oke, jadi pengalaman pribadi saya untuk KTA Kilat ini nggak pernah ya mendatangi pihak DC lapangannya ke rumah ataupun ke kantor. Jadi kalau ada DC yang mengancam akan datang ke kantor ataupun ke rumah, itu semuanya ancaman aja guys, kalian gak usah panik. Itu hanya gertakan mereka aja, gertakan sambal mereka aja, jadi kalian gak usah panik ataupun gak usah takut ya. Saya sudah hampir kurang lebih sekitar setahun yang lalu ya dulu mengajukan di APK KTA Kilat, sampai sekarang nggak pernah didatangi oleh pihak debt collector lapangannya ya, ke rumah ataupun ke kantor. Walaupun dulu itu sering sekali mengancam untuk datang ke rumah ataupun ke kantor. Sampai saat ini mereka itu nggak pernah mendatangkannya. Bahkan yang di luar Jabodetabek pun juga sama ya. Banyak nasabah-nasabah yang memang nggak pernah didatangi dari aplikasi KTA Kilat. Saya pribadi sendiri pun bertinggal di wilayah Jabodetabek. Sampai saat ini tidak didatangi. Dan kalian tahu kebanyakan fintech itu lokasi kantornya itu kebanyakan di Jabodetabek. Jadi untuk KTA Kilat, sekali lagi saya informasikan ke teman-teman, itu tidak memiliki DC lapangannya ya. Jadi kalian gak usah panik ataupun gak usah takut ya terhadap ancaman dari pihak debt collector. Dan APK KTA Kilat ini juga tidak terlalu berpengaruh. Memang tidak berpengaruh sih terhadap BI checking ataupun Slick ya. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan ya, aplikasi-aplikasi atau fintech yang berpengaruh itu adalah fintech-fintech yang memang mereka produk dari bank atau memang mereka memiliki kerjasama dengan bank. KTA Kilat itu legalitasnya terdaftar di OJK ya. Paling hanya berpengaruh ke Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending atau Pusat Data Center. Jadi ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi KTA Kilat, otomatis track record riwayat kalian itu pasti jelek dan akan masuk ke Pusdapil. Resikonya ketika kalian ingin mengajukan pinjaman kembali di fintech-fintech yang legalitasnya sudah terdaftar dan berizin, itu sangat sulit untuk di-approve ya, alias cenderungan nggak akan di-ACC. Karena fintech-fintech ini saling terhubung ya. Untuk fintech-fintech yang legalitasnya terdaftar dan berizin itu saling terhubung. Mereka saling memberi informasi nasabahnya ya. Dan mereka juga bisa mengecek nasabahnya di Pusdapil. Jadi ketika kalian ingin mengajukan kembali dan kalian pernah gagal bayar, itu sangat sulit sekali untuk di-approve guys. Sangat sulit sekali. Pengalaman saya di APK KTA Kilat itu memang beberapa nomor kontak darurat itu ketika kita gagal bayar di aplikasi tersebut itu pasti akan dihubungi. Nomor kontak darurat, terus beberapa nomor kontak yang sering berinteraksi di telepon itu biasanya akan dihubungi. Tidak semua kontak sih, hanya kontak-kontak yang sering berinteraksi ke kita. Kalau kita berinteraksi dengan teman-teman kita itu sangat rentan sekali pasti akan dihubungi. Kalau berbicara tentang penyebaran data, ya memang sudah resiko ketika kalian itu mengalami keterlambatan ataupun gagal bayar di aplikasi tersebut. Itu memang sudah resiko gagal bayar ya, pasti kalian akan disebar datanya. Penyebaran data itu kan bermacam-macam ya. Ada yang lewat telepon ataupun SMS. Pengalaman pribadi saya di KTA Kilat itu paling hanya nelpon ke nomor kontak darurat dan beberapa nomor kontak ya. Dan sempat di SMS juga ya, tapi SMS-nya hanya sebatas peringatan atau
pengingat tunggakan aja, tidak SMS yang macam-macam ya, karena banyak sekali ya nasabah-nasabah juga yang disebarkan via SMS dengan tulisan atau isian dari SMS tersebut perampok lah ataupun pencurian lah. Sekali lagi saya katakan, ketika kalian mendapati SMS seperti itu, kalian screenshot aja ya, buat jadi bukti bahwa mereka melakukan penyebaran data, karena penyebaran data itu kan tidak diperbolehkan ya oleh otoritas jasa keuangan karena sudah melanggar peraturan. Jadi kalian screenshot aja, dan sekalian juga nggak usah panik ya ketika kalian diancam oleh pihak DC-nya atas penipuan, penggelapan uang. Nggak usah panik, itu semuanya ancaman mereka aja. Tidak bisa mereka mengatakan bahwa itu adalah penipuan atau penggelapan, karena pada saat pengajuan kita mengisi data secara real, tidak fake. Kecuali kita mengisi data memang fake ya, atau nggak real, mungkin itu bisa diperkarakan oleh mereka. Tapi selama ini sih jarang sekali ya fintech itu memperkarakan nasabahnya sampai ke ranah hukum. Dari pertama fintech itu ada di Indonesia jarang sekali, justru malah mereka yang diperkarakan oleh nasabah. Jadi tidak pernah ada nasabah yang gagal bayar ataupun telat diperkarakan ke ranah hukum sampai di penjara, itu nggak pernah ada. Dari fintech pertama kali itu ada di Indonesia nggak pernah ada, justru malah mereka yang diperkarakan oleh nasabah. Karena saat ini fintech yang legalitasnya terdaftar ataupun ilegal sama aja ya perlakuan mereka ke nasabah. Ketika nasabah mengalami keterlambatan ataupun gagal bayar, cara penagihan mereka sama aja kalau menurut saya pribadi sih. Saran saya sih kalau udah disebar data begitu ya lebih baik kalian gak usah bayar lah. Memang mereka bisa mengembalikan rasa malu itu. Nah, untuk KTA Kilat, sekali lagi saya informasikan tidak memiliki DC lapangan atau debt collector yang akan mendatangkan ke rumah ataupun ke kantor kalian ya. Dan KTA Kilat ini juga tidak berpengaruh terhadap BI checking atau SLIK ya, hanya berpengaruh terhadap Pusdapil aja, karena legalitasnya terdaftar dan berizin di hanya terdaftar di OJK. Jadi hanya berpengaruh terhadap Pusdapil aja sih kalau untuk KTA Kilat. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman di KTA Kilat, kalian sharing di kolom komentar ya. Kita berbagi informasi sama-sama dan sharing bersama-sama ya, agar teman-teman yang lain tahu dan bisa mengurangi rasa kepanikan dan kekhawatiran mereka yang terjerat di pinjol dan bisa mengantisipasinya nantinya. Semakin banyak informasi yang kita dapat, itu kan nantinya akan mengurangi rasa kepanikan kita juga kan. Jadi silakan kalian sharing di kolom komentar ya. Sekali lagi saya informasikan, untuk KTA Kilat itu tidak memiliki DC lapangan. Pengalaman saya pribadi sudah setahun lalu sampai saat ini itu tidak pernah didatangkan oleh pihak debt collectornya. Jadi nggak usah panik ataupun nggak usah takut. Nah, jikalau ada aplikasi yang ingin saya bahas kembali, kalian bisa tulis juga di komen ya. Dan saya sekali lagi mohon maaf kalau ada komentar-komentar yang belum bisa saya jawab. Kalian bisa WhatsApp ke nomor saya. Kalau ada waktu luang pasti akan saya jawab kok. Sekali lagi saya informasikan, KTA Kilat tidak memiliki DC lapangan. Saya sendiri saja tinggal di Jabodetabek sampai saat ini tidak didatangkan ya oleh pihak debt collectornya. Gimana yang di luar Jabodetabek? Banyak kok yang tidak didatangkan oleh DC-nya. Sampai saat ini tidak didatangkan oleh pihak debt collector dari APK KTA Kilat. Kira-kira aplikasi apa lagi nih yang mau saya informasikan? Kalian tulis aja di kolom komentar ya. Saya akan menjawab menurut pengalaman pribadi dan menurut pengetahuan saya ya. Karena semakin banyak informasi yang kita sharing, itu akan mengurangi rasa kepanikan orang-orang yang terjerat di pinjaman online. Dan usahakan jangan pernah menggali lubang tutup lubang atau menutup utang dengan hutang ya, karena itu bukan solusi kalian untuk bisa lepas dari jeratan pinjaman online.
Dan jangan pula untuk kembali meminjam di pinjol ya, karena kita hidup di era digital sekarang ini memang terkadang agak suka terpancing kembali loh untuk meminjam kembali. Cuma sangat disarankan untuk tidak usahlah kalian meminjam kembali di pinjaman online ya. Lebih baik kalian jauhi perkara pinjol kembali. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah terjerat dan sekarang sudah terbebas dari aplikasi pinjol, cukup jadikan pelajaran aja ya. Dan kalau bisa edukasi yang lain ya, atau edukasi ke teman-teman terdekat betapa bahayanya pinjol itu. Oke, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. The next videonya saya akan membahas aplikasi-aplikasi lain. Silahkan kalian komentar aja di bawah aplikasi apa yang ingin saya bahas. Oke, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini ya. Semoga informasi ini bisa mengurangi rasa kepanikan kalian dan kekhawatiran kalian dari aplikasi pinjol. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.